Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Dan pagi hari ini kita mengangkat tema yaitu suara anak muda untuk perubahan, biar didengar harus apa? Bersama saya Naomi Liandra. Dan seperti biasa siaran pagi hari ini bisa Anda simak di 104,2 MS3 FM dan juga bisa disimak lewat channel YouTube Berita KBR dan juga streaming di kbr.id. Kita juga nanti mengundang untuk Anda yang ingin berinteraksi, memberikan komentar dan juga pendapat ataupun juga pertanyaan Anda. Silakan bisa pergunakan telepon bebas pulsa KBR di 0800 2457 893 dan juga WhatsApp di 0812 118 8181 atau juga bisa komen langsung di channel YouTube Berita KBR. Dan di Ruang Publik edisi Indonesia Baik pagi hari ini ada hadiah untuk Anda pendengar yang memberikan pertanyaan terbaik. Ada e-wallet bagi pendengar masing-masing Rp100.000. Ya, kita mulai saja. Saudara, ada anggapan anak muda seperti generasi milenial dan juga generasi Z apatis pada isu politik. Dan apakah demikian terjadi? Survei lembaga Aksara Research and Consulting yang dirilis akhir tahun 2022 menunjukkan seperti apa tingkat partisipasi politik anak muda termasuk partisipasi dalam pemilu. Dan survei mereka juga menunjukkan bahwa sebanyak 70,7% responden kaum muda usia 17-39 tahun menyatakan akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 mendatang. Antusiasme dalam pemilu ini adalah salah satu modal bagi anak muda untuk berkolaborasi tentunya untuk membuat perubahan ke depan bagi Indonesia, yaitu Indonesia yang lebih toleran, lebih menghargai keberagaman dan tentunya tidak mudah terpengaruh oleh hoax. Dan perubahan ini bisa dilakukan dengan tentunya cara-cara yang kreatif. Lalu bagaimana cara-cara kreatif ini bisa dilakukan makin banyak anak muda di Indonesia? Untuk itu di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik pagi hari ini kita akan bincangkan bersama-sama dengan ketiga narasumber kita. Ada Mas Manik Margana Mahendra, Ketua Umum Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), Mbak Silma Akbas, Komite Media Sosial Mafindo, dan juga Mbak Anggi Baiduri, pemenang KBR Prime Podcast Han 2023. Halo, selamat pagi Mas Manik, Mbak Silma, dan juga Mbak Anggi. Selamat Selamat pagi, Mbak. pagi, Kak Naomi. Terima kasih ya sudah hadir di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik pagi hari ini. Nah, kita ngomongin soal pemilih muda nih. Ya, jumlah pemilih muda ini kan akan mendominasi ya pada pemilu 2024 dan menurut dari survei Center for Strategic and International Studies CSIS juga proporsi pemilih muda pada pemilu 2024 diprediksi mendekati 60% nih atau sekitar 190 juta warga. Dan suara anak muda ini bisa dibilang membawa perubahan gitu ya. Nah, Mas Manik, gimana anak muda menggunakan potensi besarnya nih Mas, suara pemilih pemuda ini untuk kepentingan anak muda sendiri? Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak, untuk pertanyaannya ya. Menurut saya ini hal yang sangat menarik ya, apalagi tadi disebutkan bahwa ada riset yang menyatakan orang-orang muda ini ternyata apatis gitu. Tapi ada riset lain juga yang sebenarnya menunjukkan bahwa bukan apatis justru orang-orang muda ini. Mereka disebut sebagai frustasi secara politik gitu ya, kalau dari risetnya British Council. Artinya ada kesadaran secara politik yang sebenarnya dimiliki oleh orang muda yang tadi membentuk hampir 60% dari total pemilih di Indonesia tahun 2024 nanti. Artinya sekali lagi adalah orang muda ini bukan berarti mereka tidak ingin menentukan pilihannya, tapi bisa jadi mereka cukup frustasi dengan kondisi politik yang ada. Nah, lantas bagaimana kemudian dengan jumlah yang sangat besar gitu kita bisa memobilisasi perubahan gitu. Nah, saya sangat sepakat bahwa secara jumlah itu sudah menunjukkan potensi kita gitu ya, tapi sekali lagi saya sangat mengkhawatirkan apabila narasi jumlah besaran orang-orang muda ini itu kemudian dipolitisir sebagai objek saja gitu oleh orang-orang tertentu sehingga akhirnya suara kita dimatikan. Nah, apa yang menurut saya bisa kita lakukan adalah inilah waktunya orang-orang muda yang menentukan isu apa sebenarnya yang harusnya dibahas dalam pemilu, katakanlah kebijakan apa yang seharusnya digaungkan oleh para kandidat pada saat pemilu nanti. Kemudian orang-orang muda juga lah yang kemudian punya cara untuk memimpin dan menentukan apa yang sebaiknya calon pemimpin-pemimpin kita ini kemudian lakukan
gitu. Hal inilah yang nanti sekali lagi akan menentukan kemana arah kampanye yang berkualitas gitu ya pada saat pemilu 2024 di Indonesia, kemudian juga bagaimana kebijakan yang akan kita lakukan gitu sehingga tidak berkutat pada politik identitas. Dan lebih daripada itu, yang kita bicarakan adalah gagasan. Yang kita bicarakan adalah tentang bagaimana mengkaryakan sesuatu gitu. Nah, ini potensi orang muda. Sekali lagi kita lebih daripada sekedar jumlah demografi yang hampir 60% itu, tapi juga kita bisa mendrive kemana calon-calon pemimpin ini itu harusnya bertindak. Kira-kira seperti itu Kak untuk pembukaannya dulu ya. Oke, baik Mas Manik. Nah, sekarang kita ke Mbak Silma ya. Mbak Silma, survei Lembaga Aksara Research and Consulting ini kan menunjukkan sebanyak 70,7% responden kaum muda usianya 17-39 tahun menyatakan akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 mendatang gitu ya. Ini kan angka yang bisa dibilang besar ya Mbak ya. Dan apakah ini artinya sosialisasi dan juga edukasi terkait pemilu ini sudah bisa dibilang memuaskan gitu Mbak, rasa keingintahuan anak muda sehingga mereka juga mau kasih suaranya sendiri. Seperti apa pengamatan Anda sendiri nih Mbak Silma? Oke, makasih banyak Kak Naomi. Jadi gini, sebenarnya ada 2 data yang dirilis oleh Aksara terkait partisipasi politik anak muda. Pertama, partisipasi dalam pemilu. Kedua, partisipasi berafiliasi dengan parpol. Nah, kita bahas soal partisipasi dalam pemilu dulu ya. Soal ini sebenarnya dari dulu Indonesia nggak ada masalah, terlepas dari apatisnya anak muda ya. Kalau soal partisipasi dalam pemilu itu selalu angkanya tinggi di atas 70%. Motifnya macam-macam, mulai dari merasa punya kewajiban, istilah kesadaran diri sebagai warga negara atau karena disuruh, atau karena ikut-ikutan ya, kayak pemburu diskon gitu ya, nggak pengen ketinggalan update status pakai kelingking bertinta ungu gitu ya. Jadi angka perkiraan 70% itu biasa-biasa saja menurut saya. Kalau mau dikaitkan sama keberhasilan sosialisasi dan edukasi ya seenggaknya itu ajek ya dari tahun ke tahun. Tapi jangan puas dulu, soalnya penelitian itu juga mengeluarkan angka 5% sudah memutuskan untuk tidak mau memilih. Sisanya 24, sekian persen itu mereka masih galau Kak Naomi. Ini jumlahnya cukup besar ya, sepertiganya ya. Jadi jangan diremehkan. Makanya kalau ngomong sosialisasi dan edukasi udah oke ya, kita harus mikirin masa 24% ini. Mereka belum menentukan sikap loh. Jadi sosialisasi edukasi juga harus mempertimbangkan hal ini ya. Nah, untuk soal partisipasi dalam pemilu yang secara angka boleh dibilang lumayan, cuma masalahnya kita kan nggak hanya bicara soal kuantitas ya Kak Naomi, kita berbicara masalah kualitas. Jadi dari fakta yang kedua nih ya, dari survei yang kedua itu, data kedua, ini ada data 13,6% anak muda yang menyatakan berminat menjadi anggota partai politik. Jadi hanya sekecil ya, 13,6% itu kecil dibanding yang lain gitu ya. Ya kita tahu lah ya, parpol kita di Indonesia tuh sebegitu nggak dipercaya sama anak-anak muda gitu ya. Tahulah ya seperti apa kenapanya. Nah, faktor ini yang akan berpotensi menurunkan tingkat partisipasi politik anak muda, Kak Naomi. Mereka paham bahwa mereka akan memilih presiden dan wakil rakyat yang nggak bisa lepas dari parpol. Tapi satu sisi tingkat kepercayaan pada parpol rendah banget gitu ya. Jadi ada kemungkinan rendahnya tingkat kepercayaan pada parpol ini pada akhirnya menggerus minat partisipasi yang tinggi itu. Jadi kalau umpamanya saya simpulkan, jangan buru-buru senang dengan angka 70% itu, karena di balik angka itu ada data lain yang mencemaskan dan bisa menggerus atau mengurangi partisipasi yang sudah tinggi tersebut. Gitu Kak Naomi. Baik Mbak Silma. Nah sekarang kita ke Kak Anggi ya. Kak Anggi, pemenang KBR Prime Podcast Hunt 2023. Ini sebagai informasi, KBR Prime Podcaster Hunter ini adalah ajang pencarian podcaster muda yang tentunya peduli dengan lingkungan sekitar gitu ya, isu-isu sekitar kita seperti keberagaman, kemudian juga kemanusiaan dan juga sosial politik. Nah, Mbak Anggi, boleh diceritakan apa sih podcast yang Mbak Anggi buat dengan tim gitu, dan apa isu yang diangkat dan tujuannya seperti apa Mbak Anggi, silakan. Oke, makasih Kak. Jadi nama podcast kita itu namanya Bumantara Bercerita.
Nah, podcast ini tuh mengenai podcast dongeng yang membahas mengenai isu-isu tentang kelestarian lingkungan. Nah, jadi kita tuh yang menjadikan kisah nyata, jadi kisah fakta yang kita ubah nih ke bentuk fiksi. Yang tokohnya itu dari sungai dan gunung tuh di episode yang pertama, Kesedihan di Lewi Gajah. Nah, untuk tujuannya kita tuh untuk memberi pemahaman kepada manusia, kepada kita gitu, mengenai untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Juga kita menjadikan untuk mencari nih permasalahan dari apa nih penyebab dari kerusakan di lingkungan gitu kan. Terus juga dari pemahaman ini kita juga mengambil nih kalau dari pemahaman mengenai tentang isu lingkungan itu udah dibahas loh dalam agama gitu kan, mengenai perintah agama untuk kita tuh tidak merusak lingkungan, untuk kita menjaga dan melestarikannya. Jadi itu tuh dari asal mula dari nama podcast Bumantara Bercerita. Podcast Bumantara Bercerita, luar biasa ya. Nah, tujuannya sendiri seperti apa nih? Mungkin Mbak Anggi bisa lebih detailkan lagi gitu? Jadi tujuan dari kita membuat podcast ini untuk memberikan untuk kita mencari tahu nih problematika dari permasalahan yang menyebabkan kerusakan di lingkungan. Kan bukan cuma dari lingkungannya gitu kan, tapi dari manusianya. Terus juga kita memberikan menjadikan edukasi gitu. Kalau gimana sih caranya kita menjaga lingkungan, gimana sih caranya kita melestarikan lingkungan, dan itu juga diperkuat nih dengan perintah dari agama. Itu kan bukan cuma dari satu agama aja, tapi beberapa agama juga memerintahkan kita untuk menjaga lingkungan, untuk melestarikannya. Jadi kita tuh saling menyayangi untuk sesama makhluk hidup, tuh Kak. Oke, Mbak Anggi. Nah, bisa dibilang isu-isu yang menjadi concern anak muda ini cukup besar gitu ya. Kalau menurut Mas Manik sendiri, dalam pandangan Anda seperti apa nih anak muda menyuarakan isu-isu yang menjadi concern mereka? Apakah sudah diikuti dengan aksi dalam berbagai bentuk atau seperti apa dalam pandangan Anda, Mas Manik? Yap, betul ya. Tadi saya juga percaya dengan yang Mbak Silma sampaikan bahwa sebenarnya angka partisipasi itu sudah tinggi. Ditambah lagi kalau kita mau melihat ada banyak gerakan yang sudah diikuti oleh teman-teman muda. Dalam riset CSIS pun juga dijelaskan bahwa orang muda itu tertarik dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi pelajar gitu ya. Jadi sudah ada banyak sekali wadah untuk orang-orang muda ini menggaungkan atau mengekspresikan kebutuhan mereka lewat organisasi yang mereka ikuti gitu. Jadi ini sangat penting sekali untuk kemudian bisa di-capture oleh politisi-politisi kita bahwa gerakan-gerakan orang-orang muda yang sudah ada lewat katakanlah misalnya BEM atau organisasi kepemudaan lain gitu ya, itu mereka sudah membawa sebenarnya nilai-nilainya. Tapi penting juga untuk kemudian melihat yang tidak terrepresentasikan oleh gerakan-gerakan kepemudaan atau yang sifatnya individual. Itu pun juga sebenarnya ada banyak gitu ya. Kita sudah bisa menggunakan media kita sendiri, yaitu adalah sosial media. Di sosial media itu banyak orang-orang muda juga yang sebenarnya mengaspirasikan pendapatnya gitu. Bahkan muncul gerakan-gerakan sosial media gitu ya yang ada, dan teman-teman bisa melihat ya, termasuk diantaranya adalah IYCTC juga atau beberapa misalnya yang cukup naik gitu, What is Up Indonesia gitu. Itu mereka menggambarkan sebenarnya apa sih pandangan mereka terhadap suatu isu gitu. Nah, itu harus dilihat sebagai suatu hal yang komprehensif. Artinya orang muda ini punya cara untuk mengekspresikan diri, tapi tambahannya adalah bagaimana cara politisi ini kemudian mengcapture ekspresi-ekspresi mereka, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan mereka, misalnya untuk dijadikan sebagai kebijakan, dijadikan sebagai program gitu. Jadi sekali lagi tidak hanya dijadikan sebagai satu hal yang sifatnya gimmick gitu ya atau simbolisasi saja, tapi ya bisa direpresentasikan sebagai sebuah program yang akhirnya menjawab kebutuhan orang-orang muda itu sendiri, Kak. Oke, Mas Manik, Mbak Silma dan juga Mbak Anggi, nanti kita akan kembali lanjutkan obrolan kita di pagi hari ini tentunya di Ruang Publik KBR. Dan untuk Anda pendengar Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik pada pagi hari ini, kita akan memberikan e-wallet Rp100.000 dan itu untuk 2 orang ya. Jadi masing-masing Rp100.000 untuk Anda yang memberikan pertanyaan terbaik dengan tema kita pagi hari ini, yaitu suara anak muda untuk perubahan. Biar didengar harus apa? Silakan Anda bisa pergunakan telepon bebas pulsa di 0800 2457 893, WhatsApp 0812 118 8181 atau bisa langsung komen di channel YouTube Berita KBR.